Dan, suara Eyang Uti tercekat. Ada tangis yang ditahannya begitu melihat punggung belakang lelaki yang tengah duduk di sofa ruang tengah keluarga mereka. Panggilan itu membuat lelaki itu menoleh lalu tersenyum. Itu Dennis, anak keduanya. Ayahnya Hana. Anak yang telah pergi selamanya dari pelukannya. Eyang Uti tanpa sadar setengah berlari menghampiri anak yang begitu dirindukannya. Ia memeluk Dennis erat. "Maafin Mama, Den. Maafin Mama," ucap Eyang Uti terisak dalam pelukan itu. Dennis mengusap lembut punggung ibunya. Erat ia memeluk tubuh tua Eyang Uti. Mereka saling bertatapan. Dennis yang tersenyum ramah dan lembut seperti biasanya. "Kenapa kamu nggak marah sama Mama, Den? Kenapa kamu selalu baik sama Mama? Sama Masmu?" Dennis tak menjawab. Namun senyumnya masih di wajah. Semakin membuat Eyang Uti merasa bersalah atas keputusan menutupi kebenaran kematian Dennis. Kening Eyang Uti dikecup Dennis lembut. "Mah, titip Hana dan Saraya," ucap Dennis pelan masih tersenyum lalu hilang dari pandangan. Eyang Uti lantas terbangun dari mimpinya. Ia terisak seraya mengusap wajah. Sudah lama Dennis tidak datang dalam mimpinya. Dan setiap kali putra keduanya datang, Dennis pasti mengucap kalimat yang sama. Ia menitipkan Hana dan Sarah, anak serta istrinya. Hati Eyang Uti makin nelangsa. Apa Dennis mengucapkan permintaan yang sama karena ia dan Hana yang tidak pernah akur? "Jo," panggil Eyang Uti dengan suara agak keras. Terdengar derap langkah terburu-buru menaiki tangga. Tak lama seorang perempuan setengah baya muncul dari balik pintu yang dibuka. "Iya, Bu," jawab Mbok Minjo. "Aku mau nyekar ke makam Dennis." "Suruh si Reno siapkan mobil," ujar Eyang Uti. "Sekarang, Bu?" tanya Mbok Minjo meyakinkan diri takut salah instruksi karena ini masih jam 6 pagi. "Iya, sekarang." "Pagi, Pak," sapa Dimas pada Rahardian Reisyard. "Pak Reiga mana?" tanya Rahardian yang melihat Dimas datang sendirian pada rapat bersama jajaran manajer produksi Pure Water. Dimas tersenyum. "Pak Reiga ada urusan urgen yang tidak bisa diwakilkan, Pak," jawab Dimas. Jawaban yang tentu mengundang keingintahuan lebih dari Rahardian. "Urusan urgen apa? Perusahaan?" desak Rahardian. "Bukan, Pak. Hal yang lebih mendesak," jawab Dimas dengan sebuah senyum. Kening Rahardian mengerut dalam. Memasang wajah bertanya. "Hal mendesak apa, Dim?" "Hal itu, Pak." "Hal apa?" "Ya, hal itu, Pak. Bicara itu yang jelas, Dimas Pranendra." Lama-lama Rahardian naik pitam. Dimas ciut sendiri melihat wajah Rahardian memerah. Maaf, Pak. Jelaskan sama saya sekarang juga." "Saya belum bisa menjelaskan karena saya belum paham juga jelasnya bagaimana. Tapi yang jelas, hal yang saya maksudkan ini adalah hal yang sangat Bapak inginkan terjadi dalam hidupnya Pak Reiga, Pak," ucap Dimas panjang runtut dan cepat. Rahardian tertegun mencoba mencerna kalimat enjelimet dari Dimas. Pikiran Dimas disadapnya. Karena ia sungguh buta dan kadung marah. Gimana jelasinnya ya ke Pak Rahardian kalau mungkin sekarang Pak Reiga sedang ngedate sama Adriane Hana di Singapura? Wah gila sih. Pak Reiga keren banget. Sekalinya bergerak, langsung dapat kelas kakap kayak Hana. Sepadan banget sih sama Pak Reiga, ucap Dimas masih heboh seperti pertama kali ia membaca pesan Reiga yang menyuruhnya mewakili semua meeting hari ini karena Reiga mendadak pergi ke Singapura menemani Hana. Rahardian tersenyum lebar mendengar isi pikiran Dimas. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau Pak Reiga pergi ke Singapura? Ujar Rahardian seraya menepuk bahu kiri Dimas. Yang ditepuk bahunya bingung sejadinya. Perasaan gue nggak nyebut Singapura, gumamnya dalam hati. Rahardian terkekeh. Udah ayo masuk. Rapat harus dimulai, ujar Rahardian lalu masuk ruangan dengan wajah sumringah. Rei, kamu suka makanan Italia nggak? Tanya Hana begitu mereka sampai di depan sebuah restoran khas Italia bernama Dolcetto. Lumayan. Kena. Belum mendengar jawaban sempurna dari Reiga,
Hana sudah menarik pergelangan tangan kanan pria itu lalu menyeretnya masuk ke dalam restoran tersebut. Salah satu restoran favoritnya Hana. Reiga tersenyum melihat jemari lentik Hana yang melingkari pergelangan tangannya. Si judes dan galak ini bahkan telah berani menyentuh pergelangan tangannya ke sana kemari. Bagai dua teman yang sudah sebegitu dekat. "Two chocolate bomboloni with one iced coffee less sugar less ice," ucap Hana menjawab pertanyaan kasir. "Bomboloni," ujar Reiga. Hana hanya menoleh sambil senyum. "Bomboloni di sini tuh favorit aku banget," ucap Hana memberitahu informasi yang tidak ditanyai Reiga. "Please wait for a few minutes," ramah si kasir lalu menyiapkan pesanan Hana. "Pesan bomboloninya 2. Minumnya cuma 1. Ada rencana mau 1 sedotan sama aku atau gimana nih?" tanya Reiga yang entah bagaimana jadi senang menggoda Hana. "Dih," cemooh Hana yang juga entah bagaimana mudah akrab dengan Reiga. "Aku beli 2 tuh sengaja. Jaga-jaga takut kamu mau. And why do I just buy 1 coffee? Itu karena tadi kamu udah minum kopi di pesawat. Kebanyakan kafein itu nggak baik. Nanti beli air mineral aja di Taman Botani," ujar Hana menjelaskan analoginya. Reiga tersenyum. "Perhatian amat," ledek Reiga lagi. "Sekali lagi ledekin aku tampar ya," sebal Hana meski ia menutupnya dengan sebuah senyum. "Galak banget. Kamu sama Arnold kayak gini juga." Tukas Reiga meski sesungguhnya ia bisa melihatnya sendiri dari berkas kenangan yang dimiliki Hana. "Ya enggak lah," tukas Hana. "Oh pantes. Pantes apa? Hormon kortisol Hana sudah naik kembali. Pantes aja selama ini dia suka sama orang yang salah. Maksudnya, you should show him this part of you, Han. This bright, playful, cheerful, and easygoing of you. There is no man will refuse this form of Adriane Hana," jawab Reiga. "Termasuk kamu dong," ucap Hana sambil cengar-cengir. "Iya, termasuk aku," jawab Reiga lugas tanpa berpikir lama. Hana terpekur diam. Kasir mengaburkan keheningan di antara mereka. Ia menyerahkan pesanan Hana. "How much?" tanya Hana seraya bersiap mengeluarkan kartu dari dalam clutch hitam bermerek Chanel yang dipakainya. Reiga mencegahnya. "Aku aja yang bayar," ucap Reiga sudah mengulurkan kartu American Express miliknya pada kasir. "Thank you," ucap Hana tak enak. Sekali-kali traktir orang yang lagi patah hati apa salahnya. Hitung-hitung sedekah. Nyenengin hati orang, ledek Reiga membuat kedua mata Hana membelalak namun dengan senyum menghiasi wajah cantiknya. "Heh," ucap Hana berlaga kesal. Reiga tersenyum atas reaksi Hana. Sekali-kali traktir cewek cantik apa salahnya kan? Biasanya Dimas mulu kan yang ditraktir, ledek Hana balik. Udah bisa ngeledekin aku balik nih. Are we friends now? Aren't we? Reiga mendekatkan wajahnya. I don't wanna be your friend, Adriane Hana, tukas Reiga. Kedua mata Hana kembali membulat. Hobi meledeknya Reiga ini. Terus kamu maunya jadi apa? Timpal Hana. Reiga mendekatkan wajahnya ke arah Hana. Menurut kamu apa? Jawabnya sok misterius. Kasir mengembalikan kartu Reiga dan detik setelahnya Hana sudah menarik pergelangan tangan Reiga lagi. Kali ini yang sebelah kiri. Mereka keluar menuju Taman Botani yang hanya berjarak 0,9 km dari Dolcetto. "Ini serius mau jalan kaki?" tanya Reiga. "Cuaca memang masih bagus karena baru jam 8 pagi. Manusia yang berkeliaran di Orchard pun belum sebanyak biasanya." Hana mengangguk. "Justru ini yang aku cari kalau lagi kabur," jawab Hana sambil menatap Reiga yang memandanginya. Siluet sedih milik Hana yang berbalut kekuatan yang membingungkan Reiga. "Di Jakarta nggak bisa kayak gini ya?" "Ya enggak lah. Terlalu banyak orang yang kenal sama muka aku," jawab Hana tak menyesali sedikit pun keputusannya menjadi artis. "Berat juga ya jadi artis," gumam Reiga. "Memang nggak semudah dan semenyenangkan yang orang pikir sih. But it is still blessing and I enjoy it," jawab Hana.
Reiga tidak bisa menahan tangan kirinya yang sudah mengelus kepala Hana lembut. Hana terkesiap, setengah terperangah mendonggak menatap Reiga. Gadis hebat. I'm so proud of you, puji Reiga tulus. Apa sih? Why does he taste like someone I've met before, an old friend, ucap Hana. Reiga tersenyum mendengar isi pikiran Hana. Udah tahu dia bisa baca pikiran. Masih aja bicara sendiri dalam kepala. Hana memang beda. Reiga mengulurkan tangan kirinya ke arah Hana. Apa? Tanya Hana bingung. Hold hand together, jawab Reiga. Wajah Hana bertanya. Untuk. Modus sekali Reiga. Baru pertama kali kenal sudah ajak pegangan tangan. Dia pikir Hana cewek model apa. Merasakan pengalaman kedua mumpung nggak lagi di Jakarta. I read it in your head, jawab Reiga membaca salah satu wishlist Hana yang berharap bisa jalan di trotoar dengan pacar sambil berpegangan tangan. Ah, Hana baru ingat Reiga bisa baca pikiran. Patah hati benar-benar membuatnya jadi bodoh. Dan saking mudah akrabnya dengan Reiga, Hana jadi lupa kalau pria ini bukan manusia biasa. Peraturan krusial ya, Richard. Jangan baca pikiran aku. Seru Hana memberikan peringatan dengan raut wajah serius. Can help with that, tanggap Reiga sambil senyum. Rei, gemas Hana. Reiga terkekeh lalu tertawa dan detik berikutnya tangan kanan Hana sudah dalam genggamannya. Belum bilang boleh loh, ujar Hana. You said yes in your head, santai Reiga mengucapnya. Aku, enggak, kapan? Sebal Hana berkilah meski faktanya beberapa detik yang lalu dia memang menimbang ingin mengiyakan ajakan Reiga untuk bergandengan tangan. Hahaha. Sejak kapan Adriane Hana jadi tidak tahu malu begini? Murah dan mudah diraih. Mau saja diajak bergenggaman tangan dengan pria yang baru dikenalnya. Kurang dari 24 jam pula. Kalau dipikir ini pertama kalinya ada seorang pria yang seberani ini dengan Hana. Dari SMP bahkan hingga detik ini, para pria memang memujanya namun tidak ada satupun yang benar-benar berani mendekatinya. Semuanya takut dan ragu. Lantaran menurut mereka, Hana terlalu superior dan sulit diraih. Cantik, latar pendidikan yang bagus, keluarga terpandang, circle yang high class, populer, dan cerdas. Hanya manusia satu ini, yang dipandangi Hana sambil sesekali menyeruput es kopi yang dipesannya di Dolcetto, yang dengan sintingnya berani mengajaknya berpegangan tangan. Haus. Bagi sedikit ya, ucap Reiga dengan santainya main sedot dari sedotan Hana. Hana yang kebanyakan bengong tidak sempat melarang apalagi menghentikan gerakan Reiga yang tahu-tahu sudah selesai menyedot es kopinya. Now we already kissed, goda Reiga. Nggak jelas. Tukas Hana sewot dengan muka memerah lantas berjalan duluan seraya menarik tangannya dari genggaman Reiga. Namun sekali lagi Reiga menahan Hana. Mau kemana sih buru-buru banget? Ucap Reiga. Asli sih, Han. Apa sih yang ada di pikiran lo sampai bisa-bisanya mengiyakan ajakan manusia ini untuk pergi ke Singapura bareng kayak gini? Bibir Reiga tersenyum mendengar isi pikiran Hana. Gimana rasanya bisa baca pikiran orang lain? Tanya Hana memecah kesunyian mereka. Semenjak duduk di hamparan rumput, diam tanpa saling bicara. Hanya dua orang yang sama-sama menikmati keheningan alam. Langit biru cerah dengan hamparan awan putih yang berarak. Sepoi angin yang menyejukkan. Reiga menoleh agak terhenyak. Sejak tadi ia terhanyut suasana ini. Kalau dipikir, Reiga jarang punya kesempatan duduk bengong ini. Siapa yang menyangka kalau kegiatan ini menyenangkan juga? Seru, jawabnya singkat. Sejak kapan? 27 tahun yang lalu, jawabnya lagi. Pas 5 tahun. Dahi Reiga mengerut. Ada perasaan senang mendadak hanya karena Hana tahu usianya. It's an honor seorang Adriane Hana yang terkenal bisa tahu usia aku, ucapnya. GR. Itu kerjaannya Nana, tukas Hana. Nana, Arana Sudiro. Salah satu kandidat yang mau dijodohin sama kamu. Alana, Arana. Kok yang satu bisa Adriane?
Tanpa Sudiro pula. Hana malah tersenyum geli seakan pertanyaan Reiga lucu. Awalnya aku mau dinamain Adrian. Karena pas USG, I always give a sign as male, nggak tahunya yang lahir malah cewek. Reiga beroh. Tanpa tawa. Kedua mata Hana membuka. Ini pertama kalinya ada manusia yang tidak tertawa mendengar kisah namanya. Terus Sudironya kenapa nggak ada? Ayah aku bilang, sengaja nggak dikasih Sudiro biar bisa pakai nama belakang suami, jawab Hana yang sampai detik ini selalu merasa jawaban almarhum ayahnya itu sebuah jawaban asal. Reiga melihat pria tinggi tegap berdiri di belakang Hana. Berpakaian kemeja putih dengan jeans putih pucat. Tersenyum. Mengangguk padanya. Seakan mengiyakan ucapan Hana. Sosok yang Reiga tebak adalah almarhum ayah Hana. Almarhum ayah kamu visioner juga ya, Han? Hana memasang ekspresi bertanya. Karena Hana Reichard lebih enak didengar daripada Hana Sudiro. Hana terhenyak dengan dua mata membulat besar. Reiga terkekeh. Setuju kan, Om? Pria di belakang Hana itu ikut tertawa atas bualan Reiga. Kenapa kamu mau ikut perjodohan ini? Kamu itu populer banget sebagai suami idaman. Bukan tipe yang susah cari jodoh, ujar Hana lagi. Ciri khas Adriane Hana kalau udah penasaran sama orang. Ia akan terus bertanya seperti anak balita. Para sahabatnya sampai menyebutnya, manusia kenapa, karena sifatnya ini. Mencoba berbakti sama papa. He wants me that a girl, married, have 2 kids or more, jawab Reiga lugas dengan posisi duduk tegak dan bersila. Padahal tadi ia sedang selonjoran dengan dua tangan menyangga tubuhnya. Sama dong. Aku juga setuju ikut perjodohan ini demi ibu. Ibu aku pengen banget dekat lagi sama Eyang Uti. Jadi kali ini aku mengalah, ucap Hana santai. Tuh cek, tukas Reiga. Apanya? Kecocokan kita, jawab Reiga. Hana tertawa canggung. Mantap, Pak, usahanya. Reiga tertawa kecil. Geli nggak dengarnya. Hana tertawa. Tenang aja. Aku pernah dengar yang lebih cheesy dari kamu barusan, aku Hana. Dari Arnold. Hana mencibir. Kalau dia pernah sekali aja cheesy sama aku, then I will never end on this place with you, Reichard, jawab Hana masih kecewa. Susah memang. Mana mungkin bisa menghilangkan rasa cinta yang dipupuknya begitu rajin penuh ketekunan selama 4 tahun ini. Then I have to thank him, ujar Reiga. Untuk membuat kamu berakhir di tempat ini sama aku, jawab Reiga. Kedua mata Hana membulat dan membuka. Diikuti tawa geli dan gelengan kepalanya. Reichard, apa calon Reichard? Kedua mata Hana kembali mencuat berkat sahutan Reiga. Berhenti nggak, Rei? Berhenti apa? Mulai aja belum? Hana heran mengapa ia malah tersenyum lebar ketimbang marah dengan gombalan dangkalnya Reiga. Rei, udah ah. Capek. Capek ngapain? Dari tadi kamu cuma duduk bengong sambil liatin jembatan. Hana tak tahan untuk tidak tertawa. Is this really you? Yang dijuluki monster ekonomi. Yang katanya susah dideketin. Misterius dan anti cinta sejati, ujar Hana menyebutkan semua informasi yang didapatnya dari Nana. Nggak susah dideketin. Cuma agak memilih orang yang boleh mendekat aja, ralat Reiga. Sombong maksudnya. Kelihatannya. Sedikit sih. Apalagi pas kamu lagi ngomong sama 8 manusia sinting di basement tadi. Reiga terkekeh. Ya salah mereka kenapa gangguin calon anggota keluarga Reichard. Mulai lagi kan? Apanya? Reichard, aneh deh. Kok aku suka banget ya setiap kamu panggil aku begitu. Hana tertawa malu. Nggak jelas. Aku marah nih. Bukannya dari Jakarta juga udah marah-marah terus sama aku. Goda Reiga. Kedua mata besar Hana kembali membuka. Tukas Hana malu sendiri. Sampai aku pikir kamu lagi PMS loh, tambah Reiga. Sok tahu. Suasana hati aku memang lagi buruk aja, aku Hana. Emangnya kita udah sedekat itu? Maksudnya, Hana kini bingung beneran.
Sampai kamu senyaman itu jadiin aku tong sampah emosi kamu, jawab Reiga tersenyum begitu menawan. Mereka saling bertukar tatapan. Tersenyum. Hana mengulurkan tangan kanan. Apa nih? Let's be friends. Reiga menjabat tangan terulur Hana. I don't wanna be your friend, Han, tolaknya. Hana terkesiap. Kalau nggak mau jadi teman terus kenapa jabat tangan aku? Bingung Hana dengan kening mengerut. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan menggenggam tangan Adriane Hana, jawab Reiga. Hana terhenyak. Dih, pervert. Seru Hana mengatai Reiga dengan wajah tersenyum geli. Tangan mereka masih saling berpegangan. Reiga melirik Dennis yang masih berada di belakang Hana. Just a kidding, Om. Ternyata ini ya rasanya jadi pervert. Maksudnya, bingung Hana. Enak juga. Hana terkesiap. Richard. Pekik Hana berteriak dengan suara melengking. Reiga tertawa lepas mendengar lengkingan suara Hana. Gadis itu melotot. Makasih udah ajak aku kabur, ucap Reiga tulus. Berkat Hana, Reiga menemukan kegiatan menenangkan diri yang baru. Siapa yang ajak? Kamu yang paksa buat ikut sama aku. Two is better than one, ujar Reiga. With you. Hana memasang wajah sangsi. Why not? Rei, udah ah. Hana tidak kuat lagi dengan sahut-sahutan gombalan dua jomblo menyedihkan ini. Kalau sama kamu, aku menolak udahan, ujar Reiga. Hana gemas sendiri. Aku tampar ya, ancam Hana dengan muka geregetan. Kanan atau kiri? Dua-duanya. Sewot Hana. Hari pertama udah KDRT, ledek Reiga. Apanya yang hari pertama? Jangan menyebar hoaks ya. Kalau ada yang dengar bisa salah paham. Nggak mau ya. Apanya? Dengar hoaks. Jadi Mrs. Richard. Idi kok jadi ke situ sih? Emangnya mau kemana? Hana tanpa sadar meremas kedua tangan Reiga saking gemasnya. Pria itu hanya tersenyum. Gimana kalau kita tanya jawab aja? Ajak Hana. Boleh. Tapi jawabnya jujur ya. Emangnya aku bisa bohong? Gumam Hana mengingat Reiga bisa baca pikiran. Reiga tersenyum dengan nalar Hana. Aku kira kamu lupa kalau aku bisa baca pikiran. Aku bukan tipe orang yang mudah lupa. Tricek. Ah, ini pasti tentang kecocokan mereka lagi. Reiga, Hana. Mereka saling menatap. Dengan kedua bibir yang saling tersenyum. Terus gimana aku tahu kamu jawab jujur atau enggak? Reiga menyunggingkan senyum. Hana memang gadis yang pintar. Kalau begitu lupakan tanya jawab ini. Kenapa? Karena dari awal aja kamu udah enggak berniat untuk percaya. Hana diam, berpikir. Ah, Reiga benar juga. Ya udah. Apapun jawaban kamu, I will believe that, ujar Hana sepenuh hatinya. Reiga bisa melihatnya jelas dengan kedua matanya. Bisa dimulai? Tanya Hana tak sabaran. Entahlah apa yang ingin ditanyakannya. Reiga tidak menemukan apapun di dalam sana. Hana sepertinya tipe yang cepat belajar. Tak lagi menyimpan hal penting di kepala seperti tadi. Reiga paham sekarang. Hana belajar untuk menahan pikirannya. Secepat itukah gadis ini mempelajarinya? Sungguh Reiga ingin standing applause dibuatnya. Silakan, jawab Reiga. Kenapa bisa disebut anti cinta sejati? Karena aku memang nggak percaya ada cinta sejati. Kenapa? I think this is my turn. Reiga menatap Hana sambil senyum. Mengingatkan Hana akan gilirannya bertanya. Oke, mau tanya apa? Kenapa nggak lanjutin profesi kedokterannya? Hana tertegun mendengar pertanyaan itu. Biasanya dia langsung dihakimi atas pilihan kontroversialnya ini. Terutama oleh keluarga besar ayahnya. Kini seorang asing bertanya padanya dengan raut wajah tenang nan teduh. Hana menghela napas panjang sebelum menjawab. Panjang ceritanya. Itu nggak termasuk jawaban kan, Han? Hana tertawa kecil. Ya enggak lah. Aku nggak selicik itu. Syukurlah, ucap Reiga berlaga lega. Heh. Gemas Hana ingin merauk wajah tampan Reiga yang tengah berekspresi menyebalkan. Aku merasa nggak cocok aja jadi dokter.
Menanggung beban seberat itu untuk menjadi perantara Tuhan menyelamatkan nyawa pasien. It's too heavy to carry. Dan benar aja kan, waktu lihat ayah meninggal. Betapa hancurnya hati aku. Hati ibu aku. Aku rasa aku beneran gak sanggup menghancurkan hati anggota keluarga manapun seperti itu. Meski aku tahu itu semua takdir. Kematian adalah takdir yang gak bisa kita lawan atau hindarikan, jawab Hana panjang lebar. Reiga melihat kenangan memilukan itu dari Hana. Juga raut wajah sedih Om Dennis yang ada di belakang Hana. Kenapa rasanya ia ingin meraih Hana dalam sebuah pelukan detik ini juga? Jangan konyol, Rei. Terus kenapa kamu bisa nggak percaya cinta sejati? Waktu usia aku 8 tahun, papa mama cerai. Raut wajah simpati Hana muncul. Tapi bukan itu sih inti alasannya, ucap Reiga. Terus, Hana kadung penasaran. Next tune, ujar Reiga menggoda Hana. Ih curang. Sebal Hana merasa dipermainkan Reiga. Kamu yang bilang loh. Tapi bukan yang kayak gini, Richard. Ini sih namanya kamu curangin aku. Protes Hana. Curangnya di mana? Jawab setengah-setengah. Emangnya ada aturannya? Hana cemberut. Memang tidak ada aturannya sih. Kedua mata Hana menyipit. Ayo lanjut. Seru Hana berencana membalas Reiga. Reiga terkekeh. Lalu handphonenya berdering. Dimas, boleh nggak aku angkat telepon dulu? Tanya Reiga. Boleh. Then it's my turn ya. Ujar Hana secara sepihak menganggap pertanyaan izin Reiga sebagai bagian dari permainan tanya jawab mereka. Reiga terkekeh. Susah ya kalahin cewek pintar, puji Reiga sebelum akhirnya ia menggeser simbol berwarna hijau. Kenapa, Dim? Urgen, Pak. Meeting sama Pak Naufal kayaknya nggak bisa diwakilkan. Beliau mau membahas kontrak yang baru, jawab Dimas. Reiga menghela napas. Membuat Hana ingin tahu alasan di balik helaan napas itu. Jam berapa? 3 jam dari sekarang di gedung utama Richard Corporation, Pak, jawab Dimas. Oke kalau begitu. Dimas menghela napas lega. Tugas yang saya kasih udah dikerjakan. Beres, Pak. Udah saya ringkus semua begajulan itu sesuai dengan instruksi Pak Reiga. Reiga tersenyum. Terima kasih ya, Dim. Kamu memang selalu bisa diandalkan, ujar Reiga. Dimas terkekeh bangga. Konfirmasi ke Kapten. Saya sampai di hanggar 30 menit lagi. Siap, Pak. Telepon itu berakhir kemudian. Kamu disuruh pulang. Iya. Ada meeting yang nggak bisa diwakili, jawab Reiga. Ya udah nggak apa-apa. Kamu pulang aja. Aku sendiri juga nggak masalah, ucap Hana serius. Kamu ikut aku pulanglah, ujar Reiga. Dih, kok gitu? Hana memajang raut wajah menolak. Aku bisa dimarahin kalau tinggalin kamu sendirian di sini, ujar Reiga melirik Dennis yang tersenyum ke arahnya. Dahi Hana mengerut. Siapa yang marah? Kenal ibu aku aja belum, heran Hana. Belum saatnya tahu, jawab Reiga sok misterius. Hana membuat ekspresi jengah. Nggak jelas. Emangnya udah siap kalau aku datangin untuk memperjelas semuanya? Idi apaan sih, Rei? Sebal Hana. Reiga tersenyum. Lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Hana. Ayo pulang, Han, ajak Reiga dengan low tone rendah yang tidak pernah Hana dengar dari lelaki manapun. Sadar, Han. He is just good to everyone, ucap Hana dalam pikirannya. Reiga kembali tersenyum. Aku memang baik sama semua orang, tapi baru kamu yang sampai segininya aku ajakin pulang bareng, sahut Reiga membalas pikiran Hana. Hana menyipitkan mata sebal. Dilarang baca pikiran aku. Seru Hana sebal. Lalu tangannya menjabat uluran tangan Reiga. Semudah ini berubah pikiran. Aku kira aku harus salto sampai jembatan supaya kamu bilang iya, ledek Reiga. Hana tertawa kecil. Cantik sekali. Sembarangan. Aku nggak semenyebalkan itu ya dan kamu nggak perlu seusaha itu juga sih, komentar Hana. Kenapa enggak? Kamu itu pantas diperjuangkan, ujar Reiga. Hana terperangah mendengarnya.
Jangan berdebar, Han. Jangan. Curang banget, timpal Reiga. Apanya? Baca pikiran aku lagi ya. Galak Hana. Reiga mendekatkan wajahnya, membuat dada Hana berdesir tanpa bisa dicegahnya. Kamu duluan yang buat aku berdebar, masa kamu enggak? Curang kan namanya. Hana canggung seketika. Ia buru-buru berdiri sampai tanpa sadar menyeret Reiga ikut berdiri bersamanya. Ayo pulang. Kamu ada meeting penting kan? Kikuk Hana. Reiga tersenyum lebar. Cekrik. Cekrik. Seseorang berkacamata hitam tampak mengambil foto Hana dan Reiga dari balik pohon. Tersenyum menyeringai seakan baru saja mendapatkan harta karun. This will be a big news. Serunya senang. Sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan pintu masuk hanggar. Reiga menyapa supir mobil tersebut. Siang, Pak Hanif, sapanya akrab. Siang, Pak. Tolong antarkan Bu Hana selamat sampai mobilnya di alamat yang sudah diberikan Pak Dimas ya, Pak, ujar Reiga memberikan instruksi pada Pak Hanif. Siap, Pak. Akan saya pastikan Bu Hana selamat sampai tujuan, jawab Pak Hanif serius. Makasih ya, Pak, ujar Reiga yang kemudian membukakan pintu mobil bagian belakang untuk Hana. Hana yang sejak tadi memandanginya dalam diam. Hana yang tidak bisa melarang dirinya untuk tidak tergugah dengan sikap gentle Reiga sejak awal pertemuan mereka. Nggak mau masuk, mau ikut aku aja. Ajak Reiga setengah meledek. Hana tersadar. Ia mencibir cepat menutupi malu hatinya. Lalu masuk ke dalam mobil. Reiga menutup pintu mobil. Hana menurunkan kaca jendela pintu mobilnya. Maaf ya, Han. Aku nggak bisa anterin kamu. Aku udah ditungguin, ucap Reiga dengan wajah kecewa. Nggak apa-apa. Makasih ya buat hari ini. Aku jarang ralat. Nggak pernah ngobrol seenggak jelas kayak tadi sama siapapun. Sejauh ini adalah perjalanan kabur terbaik yang pernah aku lakuin, ujar Hana jujur memperlihatkan rasa senangnya. Persis seperti apa yang dipikirkan gadis itu dalam kepalanya. Forcek dong, goda Reiga. Bisa berhenti checklist nggak? Sewot Hana. Kenapa? Takut menerima kenyataan kalau kita memang secocok itu. Reisyar, gemas Hana. Reiga terkekeh pelan. Kalau pacar udah aku cium nih, ujar Reiga mengutarakan inginnya. Hana tergelak. Pak Hanif pun tersenyum mendengar untuk pertama kalinya bosnya itu menggoda perempuan. Aku juga, timpal Hana. Reiga terhenyak. Hana menatapnya dengan mata berbinar. Gimana rasanya digombalin balik? Bibir Reiga mengulum senyum. Tanggung jawab lo kalau aku ketagihan, tukas Reiga. Hana memeletkan lidah. Tanggung sendiri akibatnya. Aku pergi duluan boleh? Mulai minta izin nih. Bagian dari tata krama, Pak. Tukas Hana cepat. Reiga hanya menanggapinya sambil tersenyum. Kaca jendela dinaikkan Hana. Mobil itu pergi meninggalkan hanggar. Reiga memandanginya sampai tak terlihat lagi. Lalu ia tersenyum atas kelakuan ajaibnya hari ini. Berulang menggombal pada Hana. Apa yang terjadi padanya? Bukankah aturan mainnya selama ini jelas? Ada jarak dan batas yang tidak boleh dilewatinya. Namun hari ini, demi Hana ia bagai manusia tanpa aturan. Yang paling gila dari semua itu adalah pembiaran akan jantungnya yang berdebar secara berbeda karena Hana. Udah berapa lama kerja sama Pak Reiga, Pak? Tanya Hana. Sungguh ia dibuat penasaran akan sosok Reiga. Setidaknya kalau bertanya pada Pak Hanif, Hana tidak perlu takut pikirannya dibacakan. Udah 7 tahun, Bu, jawab Pak Hanif. Lama juga ya. Orangnya galak ya, Pak. Pak Reiga. Iya. Pak Reiga itu orangnya ramah dan sopan sama siapa saja. Semua pegawainya diperhatikan kesejahteraannya. Baik banget. Nggak ada obat kalau anak sekarang mah, jawab Pak Hanif semangat. Pertanda bahwa itu memang benar adanya. Setidaknya itu yang dirasakan Hana. Keyakinan samar yang mulai tumbuh di hatinya. Dan bukankah Hana sendiri sudah merasakan kebaikan Reiga?
Pak Reiga udah punya pacar, Pak. Loh bukannya Bu Hana ini pacarnya Pak Reiga? Tanya balik Pak Hanif dengan wajah heran. Hana jadi salah tingkah. Ih kenapa gue salah tingkah sih? Sebel Hana akan diri sendiri dalam hati. Siapa yang bilang, Pak? Pak Reiga. Pak Hanif menggeleng. Nggak ada yang bilang begitu sih, Bu. Tadi Pak Dimas cuma bilang saya disuruh antar Bu Hana dengan selamat sampai hotel buat ambil mobil. Terus tadi lihat Pak Reiga juga serius banget titipin Bu Hananya. Ya, saya pikir karena Bu Hana pacarnya Pak Reiga. Soalnya saya nggak pernah lihat Pak Reiga seperhatian itu sama perempuan. Kayaknya Bu Hana yang pertama deh diajak naik jet pribadi bareng, jawab Pak Hanif panjang lebar. Masa sih? Pak Hanif mengangguk memberikan pembenaran. Emangnya Pak Reiga nggak pernah suruh Pak Hanif jemput perempuan siapa gitu, Pak? Sekarang Hana jadi benar-benar penasaran. Pak Hanif menggeleng. Baru kali ini, Bu. Sumpah deh. Aku Pak Hanif. Hana mengernyitkan kening. Apa ini? Apa Reiga tengah melibatkannya dalam sebuah permainan besar yang tak diketahuinya? Baiklah, tidak ada salahnya waspadakan. Si anti cinta sejati itu pasti ada maksud dan tujuan dengan kebaikannya. Mana mungkin dilakukan Reiga secara percuma? Iya kan? Pasti begitu. Dennis yang duduk di sebelah kanan Hana tersenyum sambil geleng kepala atas pikiran liar dan tak berdasar putrinya pada kebaikan dan ketulusan Reiga. Kamu memang nggak pernah berubah, Han. Hana mengambil handphone lalu tampak mengirim pesan pada Juni, asistennya. Hana, Jun, gue ada kerjaan buat lu. Juni, nongol juga akhirnya. Dari mana aja sih lu, Han? Gue hampir telepon polisi takut lu nekat bunuh diri di pohon toge. Hana berdecak membaca balasan chat Juni. Emangnya dia sebodoh itu sampai mengorbankan diri sendiri demi cinta? Cinta bertepuk sebelah tangan pula. Hana, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Gini-gini gue lebih tua dari lu. Juni, wakakakak. Lebih tua sebulan aja bangga banget. Hana, cari tahu soal Reiga dong. Temen lu kan banyak. Lu juga hobi gibah kan? Juni, idih cie. Tiba-tiba mau cari tahu soal calon suami. Hana, gue tampar ya. Juni, hahaha. Kenapa enggak sih, Han? Kalau sama Reiga, lo bakal memukul 2 bola sekaligus. Hana, maksudnya, Juni. Lulusan Harvard tapi beginian aja nggak paham. Hana, hati gue masih bersih. Nggak kayak lu. Juni, sialan. Tapi iya sih. Lu tuh emang terlalu nggak mau ikut campur urusan orang sih. Hana, korelasinya di mana? Juni, lu bisa bales Arnold dan bikin keki Lana dalam satu pukulan, nyet. Ih gemas deh gue sama lu. Hana terdiam. Juni ada benarnya sih. Ini kesempatan emas. Mendompleng Reiga untuk mengompori Arnold dengan bonus membuat Lana kesal. Reiga nggak pantas kamu perlakukan begitu, Han, ucap Dennis meski ia tahu putri semata wayangnya tidak mungkin bisa mendengarnya. Hana menggeleng pelan. Enggak. Gue bukan orang jahat. Pekik Hana. Apa, Bu? Sahut Pak Hanif. Hana sontak kikuk seketika. Ah enggak kok, Pak. Lagi ngomong sendiri juga, jawab Hana bicara asal dengan cengengesan. Oh, kirain lagi ajak ngomong saya, ucap Pak Hanif lalu kembali serius menyetir mobil. Hana, Reiga terlalu baik untuk diperlakukan sejahat itu. Juni, eits. Tahu dari mana Reiga terlalu baik? Mencurigakan banget. Hana, bawel. Pokoknya lu cari tahu soal Reiga. Juni, mau tahu tentang apanya nih? Hana ragu mengetiknya. Karena ia yakin 100% sehabis Juni membacanya, dia akan habis diledek. Masa bodoh. Hana, daftar mantan pacarnya. Juni, cie, tuh kan. Kalau sudah begini Hana memilih memasang muka tembok. Apalagi kalau Juni sampai tahu dia habis jalan sama Reiga. Hana, nggak usah ribut. Buruan cari. Juni, siap. Mau cari tahu apa lagi? Hana, image dia selama ini di muka umum.
Juni. Widih berat. Ada apaan sih nih? Lu beneran mau nikah sama dia, Han? Hana terkejut sendiri membaca pesan terakhir Juni. Terkejut akan bayangan ngaco yang barusan muncul di kepalanya. Bayangan dirinya sebagai Mrs. Reichard. Udah mulai kacau sih lu, Han. Tukasnya dalam hati. Lagian dari 3 kandidat, bukankah 100% Reiga akan memilih Lana? Reiga membaca dengan serius berkas meeting yang diberikan Dimas. Pak Reiga serius amat ya. Padahal mau tanya kebenaran Adriane Hana. Jangan sampai gue salah kasih informasi ke Pak Rahardian dan bikin karir gue end. Akibat suara hati Dimas itu, Reiga mengangkat kepalanya untuk menatap asprinya. Meeting tadi pagi ketemu Papa. Dimas bak orang cengo mendengar pertanyaan itu. Iya, Pak. Papa tahu saya pergi kemana dan siapa. Dimas mengekeret dengan wajah pucat. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Tapi saya satu kali pun nggak menyebut nama Bu Hana ataupun Singapura. Hebatnya, Pak Rahardian bisa tahu seakan beliau membaca pikiran saya, Pak, ujar Dimas seraya menunduk. Reiga mendengus. Pikiran kamu memang dibaca, Dim, komen Reiga yang sudah lelah duluan membayangkan rentetan pertanyaan papanya nanti begitu bertemu. Maksudnya gimana, Pak? Kamu tuh orangnya terlalu polos. Gampang dibaca, kilah Reiga. Masa sih, Pak? Dengan mudah Dimas mempercayai ucapan Reiga. Bosnya itu mengangguk. Reiga mengulurkan berkas yang dipegangnya pada Dimas. Dim, saya butuh alamat rumah Hana. Carin ya, ujar Reiga yang merasa bodoh sekali tidak minta nomor handphone Hana dan ia terlalu tidak sabar menunggu jadwal pertemuan perjodohan lagi hanya untuk bisa bertemu Hana. Mulai gawat sih lu, Rei. Keluhnya sendiri dalam hati. Namun bertukar pikiran dengan Hana memang secandu itu. Kegawatan yang dimaksud Reiga itu terbenarkan dari raut wajah Dimas yang seakan berkata, hah. Saking syoknya mendengar bosnya untuk pertama kalinya sepanjang karir pengabdiannya pada Reiga di Reichard Corporation menyuruhnya mencari alamat seorang wanita. Samantha melambaikan tangan ke arah Hana yang baru masuk melewati pintu toko pastry bernama Levan Boulangari. Toko pastry di bilangan Cipete yang mengadopsi gaya Perancis. Tempat favoritnya Samantha dan Hana untuk mengobrol sambil makan croissant yang mereka pesan secara berulang. Kirain masih di Orchard, tukas Sam seraya bercipika-cipiki dengan Hana. Mereka berdua duduk berdampingan di salah satu kursi rotan yang ada di bagian outdoor toko pastry ini. Pojok kesukaan Sam nomor 2. Karena yang nomor 1 sedang diduduki pelanggan lain. Kontan saja, desainer papan atas itu sedari tadi tampak bad mood. This is not you, Sam. Biasa aja sih liatinnya, ledek Hana melihat Sam begitu sinis ke arah sepasang muda-mudi yang sedang lun bersama. Shut up deh lu, Han. Ketus Sam. Hana tak ambil pusing dan sibuk memilih menu yang akan dipesannya. Tadi pagi cuma makan 1 bomboloni. Hana menyesal tidak mencicipi makanan yang disajikan pramugari di jet pribadi Reiga tadi. Sekarang perutnya keroncongan. Cara lu melototin mereka udah mirip istri tua pergokin lakinya selingkuh sama bini muda, ledek Hana. Sam tertawa karenanya. Jokes lu emang nggak ada lawan sih ya, nyet. Puji Sam. Hana cuma nyengir. Sam lantas memandangi Hana. Sahabatnya yang dikenalnya sejak kuliah fashion design bareng di Paris. Hana yang baru kehilangan sosok ayah. Hana yang meniti karir. Hana yang keras kepala. Hana yang akhirnya jadi aktris kenamaan. Hana yang membuang waktu percuma dengan bucinin kampret bernama Arnold selama 4 tahun. Samantha sudah melihat berbagai macam Hana. Tapi, Hana hari ini tampak berbeda dari biasanya. Raut wajah yang sudah amat lama tidak dilihatnya dari Adriane Hana. Terlebih sejak Om Dennis meninggal. Normalnya orang yang patah hati itu mukanya lecek, kusam, dan bikin enek buat dilihat. Apakah Adriane Hana yang seorang aktris papan atas itu mengalami pengecualian? Komen Sam. Hana tersenyum. Padahal hari ini gue bare face loh.
Nggak pakai make up, bangga Hana. Samantha menoyornya. Bukan itu maksud gue, nyet. Sebel Sam. Hana tertawa. Sejujurnya dia juga bingung kenapa moodnya sebagus ini. Apa ada kaitannya dengan Reiga? Ya Allah, Han. Reiga lagi. Reiga lagi. Sewot Hana akan diri sendiri. Pasti Juni ya. Si lambe turah yang kasih tahu lu soal Arnold, tebak Hana. Samantha menatap sinis Hana. Bagus si Juni lambe turah, kalau dia amanah, wah bisa putus persahabatan kita saking lu sok rahasia-rahasiaan sama gue dan ujar Sam sekalian menyindir Hana yang malah cengar-cengir ketimbang merasa tersindiri. Gue tuh bukan sok rahasia. Gue cuma nggak mau ngeribetin lu berdua. Lu sibuk rekonsiliasi hubungan sama Nio. Sementara sendiri aja masih berusaha sembuh dari luka batin. Masa gue mau tambah-tambahin? Hana si pemikir. Bisa aja ya Adriane. Hana cari alasan. Oke, gue terima alasannya. Sekarang lu jawab pertanyaan ini ya, Han. Sejujur-jujurnya. Serius Sam. Hana menatap Sam meledek. Apa sih? Nggak lucu. Tapi boleh nggak gue pesan dulu? Tadi cuma makan bomboloni, ujar Hana. Ya udah sok pesan atuh, ucap Sam. Hana mengangkat tangan memanggil waitress yang kemudian menghampirinya. Hana memesan minuman Indochin yang berisi jus wortel, dicampur air jeruk, apel, dan nanas. Juga satu porsi brioche French toast, roti bakar khas Perancis yang disajikan dengan mascarpone lengkap potongan stroberi. Lah katanya lapar, kenapa malah pesan roti bakar, cuy? Heran Sam selepas waitress itu pergi. Hana terkekeh. Gue tuh nggak bisa kalau kesini nggak makan brioche, Sam. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Asam lambung, nyet. Besok bukannya lu ada pemotretan cover di majalahnya Ditoyor lu sama dia kalau sampai nggak jadi cuma gegara asam lambung, ujar Sam panjang. Hana tertawa. Anjir, malah ketawa nih budak cinta sebelah tangan. Hana cemberut dibilang budak cinta sebelah tangan. Nggak enak banget sebutannya. Ketus Hana. Biar lu sadar. Kalau Arnold memang nggak seberharga itu untuk terus ngotot lu perjuangkan, Han. Hana menghela napas. Tanpa Sam beritahu, Hana juga tahu diri. Perkataannya yang cukup berani pada Arnold kemarin mungkin adalah akhir dari kengototannya mengejar cinta Arnold Baskara Mahendra. Walau hatinya masih senyeri ini setiap kali ingat wajah sumringah Arnold yang begitu semangat menyuguhkannya pada Reiga hanya agar Lana berpaling padanya. Emang dasar cowok sialan. Dibanding Lana, gue memang payah ya, Sam, ucap pelan Hana. Mulai ngacokan lu, nyet. Lu tahu nggak, nyet. Bagian yang paling nyakitin gue apa? Dia sadar gue suka sama dia, tapi dia sengaja berakting nggak peka hanya agar bisa terus dekat dengan Lana. I feel very stupid every time I remember it. Then forget it, Han. I know you can do it. Ujar Sam seraya merangkul Hana. Entahlah. Apa iya gue masih bisa sehebat itu berakting nggak apa-apa saat gue udah tanda tangan kontrak film baru yang diproduseri sama dia? Raut wajah Sam berubah tak yakin. Yah celaka 12 kalau begitu sih, ujarnya. Hana mendesis. Sangat tidak solutif sekali ya opini Anda, Ibu Samantha Adiguna, sebal Hana. Sam terkekeh. Ya udah gimana kalau lu ikut refreshing aja sama gue, ajak Sam dengan mata berbinar. Perasaan gue nggak enak. Dilebay. Cibir Sam. Nio lagi pegang program olahraga artis lawan artis gitu. Ada bagian founder Cuy Entertainment juga sih yang ikutan. Lu ikut dong, Han. Tolongin Nio. Eventnya sih udah gede tapi pasti akan lebih viral kalau seorang Adriane Hana ikut. Hitung-hitung bantu cowok gue sih, ujar Sam membuka iPad miliknya dan menunjukkan outline gambar event yang tadi dia bicarakan. Kedua mata Hana membuka melihat wajah tak asing sebagai salah satu pemilik Cuy Entertainment. Reiga Reichard, ujar Hana membaca nama yang tertera di atas foto Reiga. Samantha cengengesan.
Hei, iya. Cowok yang dijodohin sama lu, Nana, dan Lana. Reiga Rahardian Reisyard, sahabatnya Nio dari SMA. Orangnya baik kok, Han. Friendly dan sekalipun konglomerat, nih anak satu nggak sombong. Ya, wajarlah kalau sepupu lu yang merasa dirinya spesial itu mengincar Reiga, ujar Sam seakan mempromosikan Reiga pada Hana. Ya, gue percaya kok, ujar Hana. Samantha menatap Hana tak percaya. Kenapa lu? Hana sampai kaget sendiri. Kok bisa lu semudah itu percaya kalau Reiga sesuai dengan yang gue bilang? Lu udah diner sama dia ya, nyet? Tuduh Sam. Bukan diner, Sam. Gue barusan aja traveling singkat sama tuh orang. Tentu itu hanya dalam hati Hana dan tak berani diungkapnya. Bilang sama Nio, kalau memang masih boleh, gue bersedia ikut. Tinggal bilang sama Juni aja kapan jadwalnya, ujar Hana mengalihkan perhatian Sam. Kedua mata Samantha membelalak. Ia memeluk Hana erat. Hana emang yang terbaik. I love you. Gue doain semoga lu dapat laki yang bucin sama lu, yang mau aja ikutin mau lu, yang ganteng, banyak duit, penyayang, dan sama gilanya kayak lu. Pekik Sam senang. Pekikan yang sukses menjadikan mereka berdua tontonan. Hana yang biasanya malu banget dengan tingkah laku Samantha mendadak tak berkomentar karena di kepalanya sekarang terbayang wajah Reiga sebagai sosok yang didoakan Sam untuknya. Mampus lu, Han. Umpat Hana pada dirinya dalam hati. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.